Shalom shalom, selamat pagi saudaraku dimanapun berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpai saudara semua di pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, semua orang tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang baik dan gemilang. Pada umumnya, demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Tak perlu kita takut akan hidup ini saudara. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Firman-Nya berkata, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tidak pernah lupa akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Seberat apapun pergumulan kita saat ini saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar angan-angan atau impian saudara, tetapi memang sungguh ada dan nyata, karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Dan hal ini merupakan berita yang sangat menggembirakan, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat dan sulit ini saudara. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, bagi orang percaya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah? Sebagaimana yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Ada tertulis, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Hal ini berbicara tentang ketaatan saudaraku. Masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang berdosa.
Sikap iri hati kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan rancangan Tuhan, tidak menghargai berkat Tuhan, dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita terima saat ini. Iri hati juga menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang atau situasi apapun juga. Saudaraku, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya sebagai ekspresi kasih dan cintanya kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan dan dosa dengan kerelaan hatinya sendiri, bukan karena terpaksa atau karena dorongan dari orang lain. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari saudaraku, mari kita senantiasa takut akan Tuhan, karena di dalam takut akan Tuhan ada masa depan cemerlang yang menanti. Ada kebahagiaan dan ketenteraman, dan ada kebaikan Tuhan senantiasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat masa depan yang Tuhan rancangkan bagi kami, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan bagi kami orang yang takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup takut akan Engkau dan memiliki hati untuk memelihara titah-titah Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan PPKM darurat. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.